bakpao. Ojo lah Mas. Bika. Bika. Lan liya-liyane kudus kotaku, kota kudus, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kota, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kota, tinggalane para wali lan ulama. Tadi seru banget. Abis ini mau kemana lagi kita? Ya kan seru. Masih ada satu tempat lagi yang harus kita kunjungi. Di mana? Adalah. Tapi kita makan dulu yuk, biar kita kuat untuk jalan-jalan lagi. Iya ayo. Gimana kok kita makan daging sapi? Enak banget kayaknya deh. Hah? Maksudmu apa? Kamu nggak hargain aku? Kalian tahu nggak kalau di Kudus itu hewan sapi sangat dihormati. Jadi di Kudus itu hewan sapi nggak disembelih dan tidak dimakan. Kok sama ya kayak kepercayaanku? Lah, kok bisa? Ya, dulu itu sebelum agama Islam masuk di Kudus itu mayoritas orang Kudus itu agamanya Hindu, sehingga Sunan Kudus itu menghormati agama mereka dengan tidak menyembelih dan memakan daging sapi. Dan di sini juga ada itu loh sejarah Menara Relief yang merupakan bangunannya itu menyerupai kayak bangunan Hindu. Dekat sini kok, mau ke sana nggak? Jadi abis ini apa kita kesana aja ya? Yuk. Oke. Kudus merupakan salah satu wajah moderasi beragama di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari jejak dakwah Sunan Kudus. Beliau yang bernama asli Syekh Ja'far Shadiq merupakan salah satu wali 9 atau wali Songo yang masyhur akan sifat toleransinya. Hal tersebut dikarenakan strategi dakwah Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di Kudus adalah dengan cara mengajarkan toleransi antar umat beragama. Dilihat dari peninggalan yang ada, Menara Kudus menjadi salah satu saksi bisu kiprah Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam. Menara Kudus yang didirikan oleh Sunan Kudus sekitar tahun 1549 Masehi ini adalah hasil dari akulturasi beliau antara kebudayaan Hindu, Jawa, dan Islam dalam penyiaran agama Islam di Kudus. Dari segi arsitektur, tampak pada bangunan Menara Kudus yang menggunakan arsitektur bercorak Hindu Majapahit. Selain tampilan secara fisik yang menyerupai candi, bangunan menara ini memiliki keunikan berupa peletakan beduk yang terletak di bagian atap bangunan Menara Kudus yang hampir menyerupai balai kulkul atau tempat beribadat bagi umat Hindu di Bali. Menara Kudus adalah wujud kearifan lokal yang mengapresiasi budaya setempat untuk menyesuaikan diri demi memasuki masa kejayaan Hindu pada masa itu. Bentuk toleransi lainnya dapat dilihat dari sikap Sunan Kudus dalam menghormati sapi yang merupakan hewan suci bagi umat Hindu. Pada saat kurban, Sunan Kudus tidak menyembelih sapi dan hanya menyembelih kerbau. Beliau juga melarang masyarakat Kudus pada saat itu untuk tidak menyembelih maupun memakan daging sapi sebagai simbol penghormatan bagi pemeluk agama Hindu.
Hal tersebut yang kemudian berhasil menarik simpati umat Hindu untuk masuk agama Islam. Selain itu, dalam hal adat istiadat, Sunan Kudus sangat berhati-hati. Beliau tidak langsung menentang masyarakat yang sering menabur bunga di perempatan jalan, di samping jalan, maupun meletakkan sesajen di kuburan dan adat lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi, beliau perlahan mengarahkan adat tersebut sesuai ajaran Islam. Misalnya, mengarahkan fungsi sajen sebagai makanan yang lebih baik diberikan kepada orang yang kelaparan atau sedang membutuhkan makanan. Ada juga peninggalan Sunan Kudus yang lain, seperti Langgar Bubrah. Di langgar inilah Sunan Kudus pernah meninggalkan jejak corak relief bernuansa Hindu. Sayangnya, langgar yang awalnya dibangun untuk tempat peribadatan umat Islam itu sampai kini masih belum menjadi bangunan yang utuh. Sejatinya, cara berdakwah Sunan Kudus yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi tersebut perlu kita teladani. Sunan Kudus tidak pernah memaksa masyarakat untuk menerima Islam. Namun, Sunan Kudus membuat masyarakat akhirnya mau menerima Islam dengan sendirinya tanpa paksaan. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian di masyarakat. Jejak dakwah Sunan Kudus adalah contoh cantik wujud moderasi beragama dan wajah indah dari keberhasilan dakwah kultural Islam antar umat beragama.